pakai semua cuma Tuhan kami udah selamat yang haleluya. Kita mulai ibadah saat ini. Arahkan hati kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita mengagungkan nama Tuhan Yesus Bapa setia. Tuhan Yesus, Kau Bapa yang setia. Mau jadi seperti-Mu Tuhan.
baik di tempat ini sekarang sampai selama-lamanya. Rasanya yang kami tinggikan, rasanya yang kami agungkan. Yesus Raja kami, Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Bapa, ini kami umat-Mu Bapa, kami mau selalu memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus yang baik. Ibadah kami bukan biasa-biasa Bapa, tetapi luar biasa dengan Allah di tempat ini. Kami berkata untuk Yesus yang baik. Engkau bersabda dan pujian menyembah umat-Mu Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini memenuhi kami. Roh Kudus memenuhi kami. Dan kami hadir di tempat ini semua memenuhi Engkau Kudus. Pada Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami biarkan Engkau bekerja memenuhi kami Tuhan Yesus yang baik. Jamah kami, mengajari kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak setan iblis roh jahat. Dengan dibebaskan tentang menolak tentang nama Yesus. Tempat kami masuk memuji Tuhan kami akan keluar tinggal dan jadikan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami undang sukacita sorga mengalami ini. Hadirat Tuhan Yesus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suasana surga itu memenuhi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, silakan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita amin? Amin. Bagi yang bersukacita lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Dalam tubuhku temukan sukacita. Kita mau bersukacita buat Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita berkata kepada Tuhan Yesus. Sukacita dan surga ada di dalam nama Yesus. Dalam tubuhku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup. Dunia takkan sanggup untuk
kita, mari senyum buat Tuhan. Amin. Amin. Semuanya senyum buat Tuhan. 1, 2, 3 ya. Haleluya. 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 Mana senyumnya? Haleluya. Haleluya. Kita senyum buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan Yesus dialah sobat kita. Haleluya. Di saat kita jatuh tidak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan menolong kita. Amin. Ada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Namanya Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku.
namanya Yesus tuh Allah yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus
Kita
menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah hormat kami, terimalah kemuliaan dari setiap kami, umat-Mu Tuhan. Bapa di surga, terimalah penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkatilah kami semua umat-Mu di tempat ini pada hari ini. Lawanlah kami pribadi lepas pribadi. Jabalah kami, ubahkanlah kami, baharuilah kami Tuhan. Karena kami rindu Bapa yang baik. Boleh dipersiapkan untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Baharui kami dengan firman-Mu Tuhan. Perbaiki kami hari ini lewat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan kami hari ini. Jaga kami dalam nama Yesus. Berkati kami dalam nama Yesus. Ini kerinduan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, urapilah hamba-Mu menyampaikannya. Jamalah dan berkati suara-Mu yang mendengar. Bukalah mata rohani kami, biarlah kami mengerti kehendak-Mu, mengerti firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dengan sukacita ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Kami menolak segala pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan-pekerjaan jahat yang membuat kami mengembara pikiran kami melayang-layang. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Demi nama Tuhan kami tolak. Untuk berkuasa di tempat ini, membuat mengantuk kami tolak. Dalam nama Yesus. Masa-masa kegelapan kami tolak. Dalam nama Yesus. Demi nama roh penolakan terhadap firman Tuhan, kesombongan tidak bisa menguasai hati kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami buka hati kami, berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. In Jesus' name. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Salam kemenangan iman. Apa kabar kita semua? Mantap, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umatnya Tuhan. Haleluya, karena firman Tuhan berkata, Dia tidak meninggalkan kita sekali-kali pun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita dengarkan firman Tuhan lagi. Biarlah kita bertambah-tambah. Sebagaimana kata firman Tuhan, saudaraku, kita semua boleh mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, berarti kita semakin mengenal Tuhan. Dan kita berkata, orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat. Amin. Kita semua yang mau mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, saudaraku, kita semua menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak bisa tertipu, orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kita supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan, ya, yaitu saudaraku, bahwa kita harus bertumbuh khususnya dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin. Pengetahuan yang benar, jangan salah pengetahuan kita. Tetapi biarlah pengetahuan kita, pengenalan kita, pengertian kita akan Tuhan, akan Tuhan Yesus, akan firman Tuhan tidak salah, tetapi benar. Ya, haleluya. Ya, saudaraku, dalam nama Yesus ini sangat penting, terlebih pada hari-hari terakhir, di mana Tuhan Yesus akan datang. Memang sudah dinubuatkan ataupun sudah difirmankan Tuhan. Kita tahu firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan, saudaraku, pasti akan digenapi. Amin. Haleluya. Ya, maka saudaraku, Tuhan yang berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan,
hari-hari terakhir, pada akhir zaman, saudaraku, memang firman Tuhan berkata akan ada nabi-nabi palsu, akan ada guru-guru palsu, akan ada penyesatan. Dan senjata yang paling ampuh, saudaraku, di akhir zaman adalah penyesatan oleh iblis. Ya, karena saudaraku, sejak awalnya setan sudah berusaha supaya gereja Tuhan tidak bertumbuh. Sejak gereja mula-mula, saudaraku, bagaimana setan atau musuh mau membinasakan gereja supaya jangan gereja ini bertumbuh, supaya jangan gereja ini bertambah, supaya gereja ini berhenti. Maka mereka mencoba menghentikan pemberitaan Injil. Setan mencoba menghentikan anak-anak Tuhan dengan cara apa? Dengan ada aniaya, saudaraku. Bahkan di depan banyak anak-anak Tuhan, Stefanus dilempari sampai mati, saudaraku. Sebenarnya itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ya, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus dan puji Tuhan, saya percaya karena kasih karunia Tuhan, ya sekalipun demikian, saudaraku, tetapi gereja Tuhan terus berjalan. Haleluya. Ya, ketika mereka, saudaraku, firman Tuhan berkata lari, ya gereja mula-mula itu, saudaraku, dianiaya sehingga ya melarikan diri, banyak yang melarikan diri, saudaraku, karena aniaya itu. Tetapi, saudaraku, sekalipun demikian, ya anak-anak Tuhan, umat Tuhan terus memberitakan Injil, tidak takut, saudaraku, dalam nama Yesus. Saya percaya itu semua karena mereka boleh mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Amin. Ya, dicoba melalui aniaya, dicoba melalui tantangan dan segala macam cara, saudaraku. Dan ternyata bagi setan itu sudah menjadi trik yang tidak populer, tidak kuat lagi, saudaraku, untuk mengalahkan gereja Tuhan. Tetapi, saudaraku, ya hari-hari ini, saudaraku, dalam nama Yesus, mungkin dia mendapatkan trik yang baru, yaitu dengan menampilkan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, firman Tuhan berkata, dan yang membinasakan. Amin. Itulah yang terjadi di hari-hari terakhir, saudaraku. Ya, walaupun masih ada penganiayaan, tapi sepertinya itu bukan lagi cara yang tepat bagi setan menghentikan gereja Tuhan, saudaraku. Ya, tapi mungkin, saudaraku, memang Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini dia pakai guru palsu, dia pakai nabi palsu. Dalam 2 Petrus juga dikatakan bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Zaman dahulu ada nabi palsu, hari ini, saudaraku, zaman sekarang ini yang muncul adalah guru-guru palsu, yaitu dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi bukan hanya sekedar menyesatkan, saudaraku, ya sehingga dia tidak mencapai apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, yang dia tuju, tetapi, saudaraku, sampai pengajaran itu akan membinasakan. Dan di dalam kitab Daniel dikatakan mereka akan menegakkan kekejian-kekejian yang menyakitkan hati Tuhan. Dan kalau kita lihat kitab Ulangan, saudaraku, dalam nama Yesus, bahwa di sana ada kekejian-kekejian, di mana dikatakan firman Tuhan, oleh karena kekejian itu orang-orang yang ada di tanah Kanaan dibinasakan. Tetapi pada akhir zaman ini, inilah yang akan ditegakkan, saudaraku, di tengah-tengah dunia ini, dan ini akan membinasakan. Ya, dan saya percaya itulah dia pengajaran yang menyesatkan dan membinasakan, saudaraku. Ini cara setan di akhir zaman ini menyesatkan anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku, banyak orang akan mengikuti
banyak orang akan mengikuti, mempercayai pengajaran-pengajaran yang sesat tadi, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, dalam nama Yesus, ya, kita perlu bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin. Sama seperti murid-murid ataupun gereja mula-mula, sehingga ketika mereka dicoba dihentikan, mereka tidak bisa berhenti. Awalnya memang mereka begitu bersatu, sehingga apa yang ada pada mereka seperti menjadi milik bersama. Luar biasa, tiap-tiap hari mereka selalu makan bersama, kata firman Tuhan. Ya, dari kasih. Bahkan ada beberapa orang menjual harta miliknya, dibagi-bagi sama teman-temannya. Wah, itu satu, ya, persekutuan yang luar biasa, saudaraku. Ada waktu itu, sehingga lupa mereka memberitakan Injil. Akhirnya terjadi penganiayaan dan mereka tercerai-berai, saudaraku. Salah satu yang diangkat untuk menjadi pelayan meja yang namanya Filipus. Amin. Dia juga ikut lari, saudaraku. Ya, karena dia belum mau mati, karena dia tahu masih ada tugasnya. Amin. Haleluya. Bukan karena takut, dia lari untuk apa? Memberitakan Injil. Buktinya dia sampai di Samaria, saudaraku, dia pun langsung memberitakan Injil. Dan banyak orang percaya di kota itu. Padahal di sebelah sana, di Yerusalem, saudaraku, orang lagi dianiaya, saudaraku, ketika mereka lari, termasuk yang namanya Filipus tadi, saudaraku, dia pun memberitakan Injil di Samaria. Amin. Dan banyak orang percaya, puji Tuhan. Jadi artinya karena mereka kenal Yesus itu juru selamat bagi mereka, maka mereka berani, saudaraku, ya, walaupun ada tantangan, walaupun ada aniaya. Dan saya pikir, saudaraku, untuk mempersiapkan kita menantikan kedatangan Tuhan, kita juga perlu, saudaraku, memiliki iman yang teguh demikian. Sehingga sekalipun ada aniaya, kita tidak pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan sekalipun ada penyesatan, saudaraku, dalam nama Yesus, kita tidak pernah disesatkannya, saudaraku. Sekalipun muncul nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu, mereka tidak bisa menyesatkan kita. Kenapa, saudaraku? Karena kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam nama Yesus, salah satu yang akan disesatkan, saudaraku, oleh setan atau guru-guru palsu ini, ya, menyesatkan umat Tuhan, saudaraku, tentang juru selamat. Ya, coba kita lihat dalam Matius 24 ayat 5. Dalam Matius pasal 24 ayat 5. Penyesatan yang pertama yang akan muncul dari nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu, saudaraku, adalah penyesatan tentang juru selamat. Ya, ayat 5 dari Matius 24. Demikian kata firman Tuhan, 1, 2, 3, ya, kita baca sama-sama. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi pertama, saudaraku, penyesatan tentang keselamatan. Itu sebabnya ini penting, saudaraku, bagi kita. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang anak Allah. Sebagaimana kata firman Tuhan, saudaraku, ya, Tuhan memberikan kita, ya, hamba-hamba Tuhan, untuk memperlengkapi kita sampai kita mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan salah satu yang perlu kita ketahui tentang anak Allah, tentang Tuhan Yesus, ialah yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Amin. Ini tidak boleh ditawar, saudara. Ya. Yesus Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita.
Penyesatan yang akan datang juga di akhir zaman ini adalah menyesatkan orang supaya berpaling dari keselamatan di dalam Yesus, ya saudaraku, kepada keselamatan di dalam yang lain. Itulah yang akan datang, saudaraku, ajaran-ajaran yang menyesatkan di akhir zaman ini. Bahwa akan ada orang yang mengataskan namaku, kata Tuhan, saudaraku, dan mengatakan, akulah Mesias, akulah Juru Selamat. Kalau ada orang menyatakan, saudaraku, di dunia ini, akulah Juru Selamat, katanya, maka itu adalah ajaran yang sesat. Tapi firman Tuhan berkata akan ada orang yang mengatakan demikian. Akulah Mesias. Mesias itu artinya Juru Selamat. Akulah Mesias. Atau mungkin bukan dia yang dikatakannya sebagai Mesias, tapi dia mungkin memberitakan yang lain menjadi Mesias. Ada nama yang lain, atau ada cara yang lain untuk menerima keselamatan. Akan muncul di akhir zaman ini. Itu sebabnya ini kita tegaskan kepada kita, saudaraku, supaya kita apapun terjadi, biarlah kita tetap percaya satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam Kisah 4 ayat 12, supaya teguh kepada kita. Saya percaya memang, saudaraku, kita semua di sini sudah sungguh-sungguh yakin Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Tetapi saudaraku, dalam nama Yesus, kalau kita melihat di hari zaman ini, orang-orang yang sudah bergelar sarjana. Sarjana itu artinya orang pintar. Ya, jadi kalau ada sarjana tapi nggak pintar, itu bukan namanya sarjana. Kalau misalnya dia STH misalnya, berarti seorang sarjana teologi, tapi dia nggak tahu teologi, berarti tidak kenal STH. Ya, jadi hati-hati menyandang namanya sarjana, sarjono, amin. Ya, nah. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan sarjananya, amin. Amin. Ya. Nah, Kisah 4 ayat 12. Banyak orang yang sudah bergelar, katakanlah sarjana teologi, bahkan jangankan sarjana, master, namanya master teologi. Ada lagi doktor teologi. Wah, ada sekali, haleluya. Tapi banyak, saudaraku, masih bisa juga tertipu. Ada satu orang dulu saya kenal, saudaraku, bahkan dia termasuk pernah jadi dosen sama saya. Tapi masih bisa tertipu dan hampir diajari juga saya untuk seperti menyimpang. Karena dia berkata, kalau kau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus, kau itu belum selamat, katanya. Jadi harus dibaptis dalam nama siapa? Orang firman Tuhan berkata, pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya tanya sama dia, Yesus bilang itunya perintah agung. Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya memang, tapi kalau kita lihat kisah para rasul, tidak ada murid-murid itu membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi maksudku lebih hebat ya rasul-rasul daripada Tuhan Yesus sendiri yang bilang baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kawan ini akhirnya dibaptis lagi. MTH loh. Bisa disesatkan lagi. Jadi maksudnya kalau kita ini sarjana tuh enggak, maksudnya enggak STH. Ada di antara kita kalau S1 sekuler ada, ya kan? Ada juga S2, saudaraku. Ada S3, SD, SMP, SMA. Haleluya.
Kita nggak sarjana secara teologi, saudaraku. Kalau mereka aja dokter teologi, maaf ya, saudaraku. Ya, saya pernah menerima chat begitu di WA, saudaraku, bahwa ada 40 lebih orang yang pendeta ini, doktor ini, segala macam. Jadi Ustaz, kan membeli. Ada hamba Tuhan berkata, itulah pendeta palsu, katanya. Seorang dokter, kan bisa di YouTube itu, Bernabé salah satu, ya kan? Charles, semua orang itu, katanya pendeta. Ya. Tapi kok bisa jadi seperti itu? Jadi maksud saya sebetulnya, ya puji Tuhan, memang saya yakin kita semua di sini yakin Yesus Tuhan, Yesus itu selamat bagi kita. Amin. Tetapi dengan mantapnya orang yang di zaman ini mengajarkan pengajaran sesat, maunya kita jadi tertipu. Tapi hari ini kita sampaikan ini supaya saudara benar-benar apapun terjadi, mau seperti apapun datang menyatakan dirinya, apalagi dia dikatakan tadi mengatasnamakan namaku katanya, berarti dia berkata aku hamba Tuhan, bergelar pendeta, saudaraku, dalam nama Yesus, hamba Tuhan, ya, dan berkata akulah Mesias, atau diberitakannya ada Mesias yang lain, seperti zaman dahulu pada zaman di kitab Galatia. Diajarkan ada namanya ahli-ahli Taurat, dan itu ditentang oleh Paulus. Ya, bahwa kamu kalau mau selamat, mau ke surga, kamu harus disunat. Sehingga saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus banyak orang yang jadi sesat. Kamu harus begini. Itulah sebabnya ada Kisah Rasul 15 itu. Sebab menjadi keputusan kami dan Roh Kudus, kata mereka, kata rasul-rasul itu. Jadi nggak perlu disunat lagi. Sebab hal-hal lahiriah saudaraku nggak berlaku lagi. Ya. Cukup percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Tapi akan datang pengajaran-pengajaran demikian, saudaraku. Dan ini terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena setan ingin jangan banyak orang sampai ke surga. Dia mau menyesatkan, menyimpangkan, saudaraku, firman Tuhan. Jadi ini yang pertama yang harus tegas bagi kita. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kisah 4 ayat 12 sudah kita baca tadi? Belum. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini pernyataan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Setelah mereka, saudaraku, mengadakan mujizat. Ada orang yang sakit, yang lumpuh di pintu gerbang indah, di gerbang bait Allah, saudaraku, disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui kedua hamba Tuhan ini. Sehingga hal itu saudaraku, diminta pertanggungjawaban. Atas nama siapa kau melakukan itu? Ketahuilah, begitulah. Ayat 10 dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Kamu yang buang. Orang Israel membuang Yesus, tidak menerima Yesus. Ya, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, kata mereka. Amin. Dan inilah juga yang kita percayai. Tidak ada nama lain yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Bapa kepada manusia di bawah langit ini,
yang olehnya kita diselamatkan. Tidak dalam nama gereja, tidak di dalam nama manusia, tidak di dalam nama tokoh-tokoh Alkitab walaupun ya orang-orang hebat dipakai Tuhan, tidak di dalam nama Abraham, tidak di dalam nama Musa dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Amin. Tapi keselamatan kita, saudaraku, hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Dialah juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari dosa. Amin. Jadi dia lainnya tidak pernah bergeser dari hidup kita, tidak bisa ditawar. Dan inilah yang dipertahankan oleh banyak umat Tuhan pada zaman dahulu, sehingga banyak di antara mereka yang mati. Maka firman Tuhan berkata, oleh karena iman, karena mempertahankan imannya, mempertahankan Yesus adalah Tuhan bagi dia, Yesus adalah juru selamat dia, yang bisa menyelamatkan dari hukum dosa, saudaraku. Sehingga nyawanya jadi taruhan. Banyak yang meninggal, firman Tuhan berkata, ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada yang digoreng, ada macam-macam, saudaraku. Dan mereka semua rela menerimanya. Karena mereka tahu, saudaraku, walaupun meninggalkan dunia ini, mereka pasti ke surga. Bahkan ketika siapa namanya? Ananias, bukan Ananias, Stefanus. Stefanus, saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 7, ketika dia dilempar dengan batu, ya, dia berkata, ayat 59. Ya, ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sebelum itu, dia melihat ya langit terbuka. Oh ya, 56. Ya. Mulai 55 lah, 1 2 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu dia, dan seterusnya. Ya. Lalu waktu Yesus naik ke surga, firman Tuhan berkata gimana? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Tapi waktu Stefanus ini, saudaraku, dalam dilempari dengan batu, mati mempertahankan imannya, firman Tuhan berkata, Yesus berdiri. Luar biasa. Amin. Yesus berdiri menyambut kedatangan Stefanus yang rela mempertahankan imannya, mengakui Yesus Tuhannya dan Juru Selamatnya. Yesus berdiri menyambutnya. Satu penghormatan yang luar biasa. Karena rela menyerahkan nyawanya, saudara. Mempertaruhkan nyawanya karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sangat hargai. Amin. Sampai dia berdiri sih. Jarang yang seperti ini pikirnya. Ya. Dan saya percaya, saudaraku, dalam nama Yesus, kalau kita memiliki keyakinan iman yang demikian, saudaraku, tetap Yesus Juru Selamat, apapun yang terjadi, Yesus juga berdiri di dalam kita. Haleluya. Luar biasa. Banyak orang yang karena mempertahankan imannya. Jadi mari, saudaraku, dalam jangan mau disesatkan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Hari ini kita tahu tentang Yesus, ialah bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Amin. Jangan ditawar-tawar lagi. Jangan mau bergeser dari Injil. Baik oleh karena uang, oleh karena apapun, saudaraku.
Walaupun kita ditawarkan kebutuhan kita dari dalam nama Yesus, ya, pegang terus iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama dari dikatakan firman Tuhan tadi, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Yang pertama ialah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Yang kedua, Yesus itu adalah mempelai pria surgawi. Amin. Amin. Ya, kalau kita belajar saudaraku di training dasar tentang gereja, maka saudaraku gereja itu juga disebut tubuh Kristus, kewargaan surga, anak-anak Allah. Ya, dan salah satu juga dikatakan mempelai wanita. Amin. Amin. Ya. Nah, saudaraku dalam nama Yesus, kalau kita jadi mempelai wanita, Yesus itu menjadi mempelai prianya. Tapi jangan jadi salah karena kita mempelai wanita. Kau kan mempelai wanita, kau laki-laki mempelai wanita. Wanita itu nggak pakai kumis, jadi kau pun jangan pakai kumis, nggak ada hubungannya. Orang Tuhan yang menciptakan kumis sama jenggot, amin. Cuman kalau dipelihara seram gitu aja ya. Sempat saya pakai jenggot begini, saudara pun kan takut. Lagian kurang ganteng, lebih ganteng bersih, nah, lebih muda lagi, ya kan? Tapi nggak ada hubungannya kalau kita mempelai wanita berarti nggak boleh pakai kumis. Kita nggak ada hubungannya. Sebab soal lahirnya ini nggak ada hubungannya dengan ya nggak sampai ke surga. Haleluya. Haleluya. Lagian Tuhan yang menciptakan itu. Ya. Amin. Amin. Ya. Nah, saudara dalam nama Yesus, tapi saya percaya saudaraku itu hanya sebagai gambaran. Ya, bahwa kita sebagai mempelai wanita, Yesus itu sebagai mempelai pria. Bukan berarti nanti ada pernikahan seperti pernikahan yang ada di dunia ini. Nggak ada. Tapi itu adalah lambang persatuan. Kan begitu kan, kalau menikah ada dua gabe satu tambah satu. Itulah pernikahan. Itu sebanyak kata firman Tuhan. Ya, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan karena sudah menjadi satu. Sama seperti gula dengan air sudah menjadi satu, tidak bisa lagi dipisahkan. Begitulah seharusnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kalau sudah senyawa dia, sudah sulit kita memisahkan. Gimana lagi caranya? Ya kan? Itulah persatuan yang dimaksudkan Tuhan dalam pernikahan, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan. Dan sebenarnya di ayat itu tidak ada dikatakan kecuali kematian. Tidak ada dia katakan di situ. Hanya ayat yang lain memang mendukung. Khususnya dalam pengajaran Paulus bahwa dikatakan kamu bisa menikah kalau salah satu sudah meninggal. Itu kata dia. Nah, saudara-saudara, tapi yang mau dikatakan di sini pernikahan anak domba itu berbicara persatuan kita dengan Tuhan, di mana kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Sudah menjadi satu, sama seperti dalam kitab Yohanes dikatakan, aku di dalam engkau, kata Yesus kepada Bapa, dan engkau di dalam aku, supaya mereka dikatakan, yaitu anak-anak Tuhan kita, ada di dalam kita. Itulah persatuan yang mau dikatakan Tuhan, sehingga Tuhan melambangkan itu sebagai pernikahan anak domba Allah. Karena kalau kita semua nanti masuk dalam pernikahan seperti yang ada di dunia ini, berarti banyak kan dari istri Tuhan Yesus, ya kan? Poligami namanya itu. Di surga nggak ada poligami. Amin. Ya, saudara. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah persatuan kita, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada.
Ya, itu tidak terpisahkan. Memang firman Tuhan berkata, maka kita akan selama-lamanya di surga. Amin. Gak berpisah lagi. Haleluya. Haleluya. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 7. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 7. Ini pernikahan anak domba. Kita baca sama-sama. Perjamuan kawin anak domba. Itu judulnya dari kitab saya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Kenapa? Dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pernikahan anak domba Allah telah tiba. Kenapa? Karena pengantinnya telah siap sedia. Siapakah pengantinnya? Itulah kita, gereja Tuhan. Umat Tuhan, mempelai prianya ialah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Haleluya. Ya. Karena perkawinan anak domba telah tiba, jadi memang akan ada waktunya, saudaraku, pernikahan anak domba dengan mempelainya, yaitu gereja Tuhan, akan tiba satu saat. Amin. Dan sebenarnya inilah yang sedang kita nanti-nantikan, di mana Tuhan Yesus datang menjemput mempelainya, yang nanti akan dibawa ke surga. Disitulah pesta. Amin. Makanya ada perjamuan kawin anak domba. Jadi ada perjamuan nanti di surga. Bagaimana bentuknya, saudaraku? Ya, tidak begitu jelas. Tapi yang jelas dikatakan ada perjamuan. Berarti masih bisa makan. Apakah itu maksudnya? Bahwa di surga bisa makan-makan, saudaraku? Mungkin juga. Haleluya. Nah, untuk pernikahan ada prinsip, saudaraku. Tuhan mengajari untuk membentuk sebuah pernikahan, yaitu orang yang sepadan. Tuhan Yesus berkata kepada Adam dan Hawa, maksud saya kepada Adam, Tuhan berkata bahwa Ia akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan Dia. Itu berbicara pernikahan. Jadi pernikahan itu harus yang sepadan dengan Dia. Itu sebabnya Tuhan juga mengajari kita, kalau kita mau membangun rumah tangga, membangun pernikahan, harus yang sepadan. Apanya yang sepadan? Bukan uang yang sepadan. Bukan juga pendidikannya yang sepadan. Bukan. Bukan jabatannya yang sepadan. Bukan maksudnya orang kaya sama orang kaya, orang miskin sama yang miskin. Atau saudaraku, orang yang berpendidikan dengan orang yang berpendidikan. Bukan itu yang sepadan. Saudaraku, dalam nama Yesus, tetapi secara khusus yang sepadan, karena ini adalah pekerjaan Tuhan berarti maksudnya adalah sepadan dalam perkara rohani. Amin. Walaupun juga hal-hal duniawi tadi juga bisa perlu memang. Kadang-kadang kalau pendidikan juga mempengaruhi pola pikir. Hanya kadang-kadang kalau udah perempuan sampai S3, mau itu enggak menikah. Oh, S3 dia, kita cuma S1. Cuma menghadapi itu. Ya. Walaupun saudaraku, bahkan ada juga S3 justru menikah dengan Tidak S3. mungkin hanya tamat SMA. Ada seperti itu. Ya kan? Haleluya. Ya. Jadi yang dimaksudkan Tuhan di sini
yang sepadan ialah perkara rohani. Amin. Antara dikatakan dalam kitab 1 Korintus 6 kalau tidak salah, dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang antara orang percaya dengan tidak percaya. Abraham juga saudaraku memakai prinsip ini. Itu sebabnya ketika dia mau menikahkan anaknya Ishak, disuruhnya hambanya mencari wanita dari tengah-tengah saudaranya. Kalau sekarang saudara seiman. Kalau dahulu saudaraku, karena memang mereka yang disebut umat Tuhan, Abraham ini dan keturunannya, keluarganya. Jadi kau harus ambil dari keluargamu, jangan dari orang-orang yang ada di tanah Kanaan ini. Saudaraku, dalam nama Yesus itu berbicara sepadan. Jadi kalau kita juga mau berumah tangga, saudaraku, pakailah firman Tuhan. Amin. Jangan pakai pengertian kita. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Pakai prinsip firman Tuhan, maka pastilah kita bisa berhasil. Haleluya. Haleluya. Ya. Bagi saudara yang sudah membangun rumah tangga dulu tidak Sepadan. Sesuai dengan firman Tuhan yang sepadan, bukan berarti saudara dan cari yang sepadan. Memang kau nggak sepadan dengan aku, ku cari yang sepadan. Haleluya. Haleluya. Karena kalau kita di dalam Tuhan bisa diriwahkan Tuhan. Amin. Amen. Karena memang dahulu sama-sama nggak percaya, jadi udah sepadan saudara dulu sesama tidak percaya. Tapi sekarang saudaraku, kalau kita membangun rumah tangga, saudara yang masih belum menikah, pakai firman Tuhan. Ya, sepadan. Jangan pasangan tidak seimbang antara percaya tidak percaya. Apakah hubungan Belial dengan dengan Tuhan? Gak ada bagiannya itu. Persamaannya maksudnya. Persamaan apakah yang terdapat dalam cara dulu biar jangan salah. Ya, kita cari dulu sebentar. Pasangan yang tidak seimbang, ayo cari di Google sudah ada apa? Break. Korintus yang jelas, yang Korintus. 2 Korintus 1 Korintus 6. Ada ayat hafalan dulu, memang begitulah. 2 Korintus 6 ayat 14. Iya. Yuk, 1, 2 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Gak ada bagian bersamanya. Suatu saat nanti pasti akan berpisah. Kalau di dunia ini masih bisa bersama-sama, ya saudaraku bisa sama-sama ya bekerja. Tetapi di dalam Tuhan gak ada persamaan itu, gak ada bagian yang bisa diterimanya bersama-sama. Pasti berbeda bagiannya, satu ke surga, satu ke neraka. Amin. Amin. Ya. Jadi saudaraku dalam nama Yesus, ya. Prinsip pernikahan adalah sepadan, harus sepadan.
Jadi kalau tiba nanti pernikahan anak domba Allah, firman Tuhan berkata, itulah pernikahan Tuhan Yesus, perkawinan Tuhan Yesus, maka dia akan pakai prinsip ini juga, yang sepadan dengan dia. Amin. Mempelai wanitanya harus yang sepadan dengan dia dalam perkara rohani, bukan sepadan secara jasmani, karena itu juga pernikahan itu bukan perkara jasmani. Kalau bicara perkara rohani berarti berbicara karakter. Menjadi seperti Yesus bukan bicara daging ini, bukan. Kalaupun Yesus pernah menjadi manusia dahulu, saudaraku, ya kayaknya kalau disandingkan dengan kita, nggak ada sepadan, nggak cocok. Orang Indonesia sama mereka itu ya jauh beda. Ya. Tetapi ini adalah berbicara perkara rohani nanti. Bahkan ini pernikahan ini di surga, bukan di bumi ini. Maka prinsip pernikahan kita ini tetap berlaku, yaitu orang yang sepadan dengan dia. Maka kalau kita menjadi mempelai wanitanya, saudaraku, maka kita harus menjadi sepadan dengan Yesus. Perkara rohani. Itu sebabnya waktu ini adalah kesempatan bagi kita, saudaraku, untuk membaharui hidup kita, di mana kita menjadi semakin segambar, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Inilah waktunya kita mempersiapkan diri kita, supaya kita dikatakan, saudaraku, karena pengantinnya telah siap sedia. Biarlah kita menjadi orang yang benar-benar sepadan, sudah siap sedia dengan Tuhan. Amin. Memang tidak sempurna, saudara. Tapi dari pihak kita memang harus berusaha menjadi seperti Yesus. Berubah, saudaraku, dalam nama Yesus. Karakter-karakter kita harus berubah. Dan salah satu karakter yang harus kita miliki untuk menjadi sepadan dengan Tuhan Yesus adalah kasih. Mengampuni. Sebagaimana Yesus mengasihi, mengampuni, menerima kita apa adanya, saudaraku. Demikianlah kita juga harus memiliki karakter mengasihi, mengampuni, menerima kekurangan orang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Menjadi seperti Yesus, supaya ketika tiba waktu pernikahan anak domba itu, pengantinnya, kita semua sudah siap sedia. Kita semua sudah menjadi sepadan dengan dia, sudah semakin segambar dengan Tuhan. Biarlah hari demi hari kita bisa semakin segambar dengan Tuhan, semakin menjadi seperti Tuhan Yesus dalam karakter kita, dalam kasih. Allah itu adalah kasih, kata firman Tuhan. Di dalam itu tidak ada kebencian, adalah kasih. Mengasihi, itu seperti firman Tuhan berkata, jika kamu saling mengasihi, Allah ada di antara kamu. Haleluya. Tinggal kita bangun kasih Tuhan di hati kita. Karakter Kristus ada pada kita. Karakter kudus, benar di hadapan Tuhan. Biarlah kita, firman Tuhan berkata, oleh karena firman-Ku kamu telah bersih. Jadi firman Tuhan membersihkan kita. Amin. Menjadikan kita semakin kudus. Sebabnya memang perlu kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena itu juga bisa, saudaraku, menguduskan kita, membersihkan kita, sehingga kita semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Inilah bagian kita hari ini. Sebelum Yesus datang kedua kali menjemput mempelainya, maka mempelai yang menjemputnya itu adalah orang-orang sepadan dengan dia. Ini waktunya kita membaharui hidup kita, mengubah hidup kita, saudara. Amin. Supaya kita menjadi pasangan yang sepadan dengan Tuhan Yesus. Itu yang kedua, yang perlu kita ketahui tentang anak Allah, tentang Tuhan Yesus. Pertama tadi, Yesus Tuhan yang juru selamat. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Yesus adalah mempelai pria surga yang akan suatu saat nanti akan tiba pernikahannya, saudaraku, dengan mempelai wanita itu gereja. Dan prinsip pernikahan tadi akan tetap berlaku, yaitu yang sepadan dengan dia. Jadi memang kita harus membangun hidup kita semakin menjadi seperti Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, maka kita harus semakin menjadi orang baik. Amin.
Haleluya. Yang ketiga, Yesus Tuhan yang memberkati dan melindungi kita. Saudaraku, saya percaya ini beberapa bagian yang di akhir zaman ini menjadi area atau tempat di mana setan menipu. Selain menipu, saudaraku, menunjukkan ada keselamatan yang lain, saudaraku, maka dia juga termasuk lewat ekonomi yang setan akan menipu kita. Itu sebabnya, saudaraku, dalam keadaan situasi apapun, marilah percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang memberkati dan melindungi kita. Percayai, Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang melindungi kita. Ya, dari segala kesusahan-kesusahan dunia ini, saudara. Maka firman Tuhan berkata, Dia akan melindungi kita dari pencobaan yang besar, kesusahan besar. Itu nanti pada zaman Antikristus. Bagaimana Tuhan melindungi kita? Dengan mengangkat kita sehingga kita tidak sampai ke sana. Jadi mari percayai, saudaraku, dalam nama Yesus, Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita. Bilangan 6 ayat 28 dikatakan, Akulah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi saudaraku, percayalah, Yesuslah perlindungan kita, Yesus sumber segala yang kita perlukan. Mari tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pasti kita diberkati Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan untuk berkat Tuhan di dunia ini, apapun yang kita perlukan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Untuk melindungi kita juga, saudaraku, dari pekerjaan-pekerjaan setan. Saudaraku, dalam nama Yesus, percayai Tuhan. Gunung batu kita, kota benteng kita, kota perlindungan kita. Zaman dahulu ada kota perlindungan namanya. Karena ada orang membunuh tidak sengaja, tidak berencana, dan memang ada hak si korban, keluarga si korban untuk membunuh balik orang itu, ya, karena nyawa dan nyawa. Maka ketika dia lari ke kota perlindungan, maka dia terlindungi dan orang tidak bisa menjamah dia. Ya. Selama dia ada di situ, dia nggak bisa dijamah siapapun. Ada kota perlindungan, dan Yesus itulah kota perlindungan kita. Sepanjang kita ada di dalam Yesus, setan yang ingin membunuh, setan yang ingin membinasakan, mencelakakan kita, saudaraku, tidak punya kuasa. Sepanjang kita ada di dalam kota perlindungan, itulah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Jadi percaya Tuhan melindungi kita. Jangan pakai, saudaraku, tangkal-tangkal, dukun-dukun, ajimat-ajimat untuk melindungi kita. Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, percaya Yesus perlindungan mereka. Tuhan perlindungan mereka. Ketika mereka diancam dimasukkan ke dalam perapian, saudaraku, yang menyala-nyala, kalau tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka tidak takut. Mereka percaya Tuhan perlindungan mereka. Mereka tidak mau menyembah patung itu, karena yakin, saudaraku, kalau mereka dimasukkan ke dalam perapian itu, Tuhan sanggup melindungi. Dan seandainya pun Tuhan kami tidak sanggup, karena sebenarnya bukan tidak sanggup, hanya kadang-kadang saudaraku diizinkan Tuhan terjadi, bisa menjadi contoh kepada orang-orang setelahnya. Katakanlah contoh Stefanus tadi. Amin. Bukan Tuhan tidak bisa melindunginya. Ketika dilempar dengan batu, batunya balik, kena yang melempar itu. Bukan nggak bisa juga Tuhan begitu, ya? Haleluya. Ketika saudara dilempar misalnya, kemudian ada ilmu balik. Kemudian saudaraku, batu tadi balik sama orang yang melempar itu. Karena ada ilmu, saudara lihat di televisi seperti itu, kan? Film-film itu. Tapi jangan percaya, perlindungan kita adalah Tuhan. Amin. Jangan pakai hal-hal dunia ini, kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan dunia ini melindungi kita, melindungi rumah saudara,